Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Para guru, para ustadz, para orang tuaku semua, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Al-Barkah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga para orang tuaku semua, para sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat. Mohon izin untuk belajar menyampaikan. Insyaallah kita akan ulas sedikit materi kita tentang wara', zuhud dan syukur. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang ada 4 hal ya amalan atau pribadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap api neraka, yakni pribadi yang hayyin, layyin, qarib dan syahal, ya, yang kemudian saya singkat dengan halakosa, ya, hayyin, layyin, qarib dan syahal. Baik, para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal yang tidak penting baginya. Dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang tidak penting yang kita ributkan, padahal itu adalah sesuatu mubazir waktu, mubazir energi, mubazir tenaga dan sebagainya. Kita lebih suka kadang-kadang menghamburkan waktu, padahal kalau kita lihat kalimat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata begini, tidaklah ada satu hari yang paling aku sesali, di mana pada hari itu mataharinya tenggelam, sementara usiaku semakin berkurang, di sisi lain amalku tidak bertambah. Betapa indahnya kalimat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang bagaimana beliau menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan berusaha selalu hari esok untuk lebih baik daripada hari ini dalam hal amal soleh tentunya. Sudahkah di antara kita menjadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya? Salat kita lebih baik daripada kemarin, sujud kita lebih baik daripada kemarin, keikhlasan kita lebih baik daripada kemarin, amal soleh kita lebih baik daripada kemarin, sehingga grafik amal soleh kita senantiasa meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau justru sebaliknya di antara kita, kebanyakan kita mungkin fluktuatif, ya Pak,
Kadang di atas, kadang di bawah gitu, kadang datar, kadang nyungsep gitu ya, dan sebagainya. Namun semoga dengan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dari min husnil mar'i tarkuh ma la ya'nihi, dari bagusnya Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dari kalimat Ibnu Mas'ud tadi bisa kita renungkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha selalu di samping meningkatkan amal soleh juga mengingat tentang kematian. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kematian mengingatkan kita bukan cuma mengingat saja, tetapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhkuril mauta wal bilah, ingatlah kalian akan kematian, wal bilah, dan sadar betul bahwa diri kalian kelak akan menjadi bangkai yang busuk. Dalam hal kematian bukan cuma mengingat, karena kadangkala di hadapan kita pun mengingat hanya sekedar saja. Tetapi sadarkah kita bahwa diri kita kelak akan menjadi bangkai yang busuk? Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena dalam kehidupan ini asasnya adalah asas manfaat. Umur kita asasnya bermanfaat. Bukankah umur yang barokah itu bukan hanya karena dia panjang usianya, tetapi umur yang barokah adalah bagaimana seseorang bisa memanfaatkan anugerah Allah berkaitan dengan hidup dan kemudian mempersiapkan bekal untuk setelah hidup. Bukankah para ulama-ulama yang masyhur sekalipun, Imam An-Nawawi sekalipun, usianya cuma 40-an, tetapi berkah umurnya. Ada di antara kita yang mungkin lebih daripada 60, tapi tidak menghasilkan karya apa-apa yang ditinggalkan setelah kematian. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna merupakan hal yang sangat baik yang mesti kita lakukan. Perbuatan yang terpuji, karena kewajiban yang harus kita jalankan adalah bagaimana mengisi hari-hari kita dengan ma'iyatullah, kebersamaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Al-Basri dalam sebuah riwayat di dalam kisah kitab Risalah Qusairiyah menyampaikan bahwa beliau mengunjungi kota Mekah. Beliau melihat salah seorang dari putra sahabat Nabi, yakni sahabat Nabi SAW, putra dari Ali bin Abi Thalib, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah sambil mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Kemudian Hasan Al-Basri berhenti menyapa beliau dengan sebuah pertanyaan, karena cucu Rasulullah SAW ini adalah seorang guru yang luas keilmuannya. Kemudian beliau bertanya, kebesaran agama itu apa? Kebesaran agama yang dimiliki oleh seseorang itu apa sebenarnya? Orang yang memeluk agama, yang menjadi dirinya itu besar, itu apa sebenarnya? Maka cucu Rasulullah SAW menjawab, waro. Penyakit agama itu apa?
Artinya penyakit orang yang memeluk agama ini apa sebenarnya? Yakni tamak. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian begitu banyak kisah-kisah tauladan yang bisa kita kaji dari salafus saleh. Ada seorang yang menangis, menyesali perbuatannya hampir lebih dari 40 tahun. Ketika ditanya, kenapa senantiasa bersedih? Sepertinya tidak ada kebahagiaan pada Anda. Maka beliau menjawab, saya memiliki dosa kepada tetangga saya. Sudah hampir 40 tahun saya belum berjumpa untuk meminta maaf. Kisahnya adalah ketika saya didatangi oleh saudara saya. Kemudian saya menyiapkan makanan untuk menjamu saudara saya. Kemudian salah satu menunya adalah ikan panggang, ikan bakar, yang kemudian dia makan. Lalu setelah dia makan, guna menghilangkan bau amis dari ikan tersebut, aku mengambil secuil tanah dari tembok tetangga. Setelah aku gunakan, aku baru sadar bahwa itu bukan hakku. Itu hak tetanggaku yang aku ambil begitu saja. Walaupun aku tanpa sengaja mengambilnya untuk menghilangkan bau amis pada tangan saudaraku. Setelah memakan salah satu menu yang aku sajikan, yaitu berupa ikan, kukunjungi rumahnya, dia tidak ada. Besok kujumpai, lusa, kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga hampir sudah 40 tahun aku berusaha mencarinya, namun tak kunjung jumpa dengan yang kucari, yakni tetanggaku yang telah kuambil haknya berupa secuil tanah dari temboknya. Adakah di antara kita yang memiliki kewaraan seperti ini? Rasa takut hanya karena sebuah dosa yang, mohon maaf, mungkin kita menyepelekan begitu saja. Ada hak orang lain yang kadangkala kita ambil. Jadi kan kalau berkaitan dengan tetangga gitu ya Pak ya, dengan tembok, berbatasan tembok tetangga gitu. Kalau etika bertetangga kan begini ya, tetangga boleh dia menyandarkan barang ke tembok kita umpamanya tanpa izin, itu biarkan saja. Tetapi jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Jadi boleh orang silahkan menzolimi kita gitu ya, lebih jauh lagi, ini lebih dalam lagi, tetapi janganlah kita sedikit pun menzolimi orang lain. Karena hablum minan nas, bukankah tidak akan selesai kecuali kita tuntaskan sesama manusia. Di dalam kitab Majalis Susaniyah ada seorang hamba yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan pahala setinggi gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada segenap manusia, wahai segenap manusia, datang ke sini. Yang ketika di dunia orang ini belum menuntaskan permasalahannya, maka berbondong-bondong orang datang menghampirinya. Ada yang hutangnya belum dibayar, ada yang digibah,
ada yang difitnah, ada yang dizolimi, ada yang ditahbib keluarganya. Mereka datang berbondong-bondong. Kemudian setelah itu Allah perintahkan, ambil pahalanya. Ambil pahalanya. Wa kana khairan. Dan orang yang membawa pahala setinggi gunung itu menjadi bingung. Bukankah hakikat orang yang bangkrut itu adalah demikian dalam hadis Rasulullah SAW? Maka ketika pahalanya habis, dosa orang yang dizolimi ketika urusannya belum selesai dipindahkan kepadanya. Maka dalam hal kita bermuamalah, marilah kita berhati-hati, jangan sampai ada orang yang terzolimi. Maka kalau kita bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an menjaga dirinya dari perkara subhat, ketika Abu Bakar radhiyallahu an disajikan makanan oleh pembantunya, maka beliau memakan makanan tersebut karena saking laparnya. Baru satu suap, pembantunya itu mengatakan, wahai Tuan, bahasa kita tumben, Tuan tidak bertanya dari mana makanan ini saya peroleh. Kemudian Abu Bakar yang baru menyuap satu suapan makanan yang disajikan itu bertanya, ya, dari mana makanan ini kamu peroleh? Maka pembantunya itu mengisahkan, pada zaman jahiliyah dulu saya ini seorang peramal. Maka ada satu kabilah yang telah memakai jasa ramal saya. Kemudian tadi saya lewat di kabilah tersebut. Mereka mengenali saya sebagai seorang peramal dulu. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, di sini sudah ada pesta pernikahan. Ini hadiah dari kami untuk engkau berupa makanan karena jasa engkau dulu meramal. Itulah hasil dari makanan yang saya peroleh. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an mendengar ucapan dari pembantunya itu, memasukkan tangannya ke mulutnya, berusaha untuk mengeluarkan makanan tersebut. Berusaha untuk mengeluarkan makanan tersebut, untuk memuntahkannya. Tetapi karena awalnya beliau sangat lapar, ternyata sesuap makanan itu tidak mampu beliau muntahkan dengan memasukkan jarinya ke dalam rongga mulutnya. Kemudian ada seseorang yang menasehatinya, coba minum yang banyak, nanti insya Allah akan keluar makanan dan kau dapat memuntahkannya. Kemudian Abu Bakar memerintahkan pembantunya untuk mengambil wadah yang besar, gelas yang besar yang diisi air, kemudian minum sebanyak-banyaknya dari gelas itu. Kemudian dengan usaha yang keras Abu Bakar radhiyallahu an dapat memuntahkan makanan tersebut. Dan kemudian setelah makanan itu dimuntahkan oleh beliau berkata kepada pembantunya, hampir saja engkau membinasakanku. Setelah itu berusaha memuntahkan semua sisa-sisa makanan itu. Kemudian seseorang memperhatikan begitu hebatnya usaha Abu Bakar radhiyallahu an untuk memuntahkan makanan itu. Kemudian berdoa, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu, wahai Abu Bakar. Engkau bersusah payah hanya untuk mengeluarkan sesuap makanan yang tidak jelas kehalalannya dari tubuhmu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berkata,
apabila untuk memuntahkan makanan itu saya harus menebusnya dengan jiwa saya, maka saya akan lakukan. Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa badan yang tumbuh subur dengan makanan yang haram maka akan disentuh oleh api neraka baginya. Kemudian saya takut ada bagian dari tubuh saya ini terdapat makanan yang tidak jelas halalnya. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk beristighfar dalam keseharian kita. Keseharian Rasulullah SAW beristighfar tidak kurang 70 bahkan 100 kali. Apa fungsinya kita beristighfar sebenarnya? Para bapak, para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti beristighfar? Setidaknya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perhatikan pertama, beristighfar bukan hanya karena kita telah melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa itu memang seharusnya dan wajib kita beristighfar. Tetapi keharusan yang lain ternyata beristighfar itu bukan karena kita memiliki dosa. Namun kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah. Kita beristighfar bukan karena terjerumus pada lembah dosa, tetapi beristighfar karena belum sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bermuhasabah, tidak menemukan dosa yang kita lakukan pada hari ini, gitu ya Pak, umpamanya kita bermuhasabah gitu, mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa apa yang telah saya lakukan hari ini gitu ya. Pernah kita muhasabah gitu Pak, sebelum tidur, dosa apa yang saya lakukan, siapa yang saya zolimi hari ini, kalimat-kalimat apa yang telah saya ucapkan hari ini, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam muhasabah kita kemudian kita tidak menemukan dosa yang kita lakukan, maka beristighfarlah. Disebabkan karena kebodohan kita tidak mampu mendeteksi dosa-dosa kita. Jadi beristighfarnya kita yang pertama disebabkan karena memang dosa kita. Yang kedua, beristighfar kita kalau tidak melakukan dosa, beristighfarlah karena ketidaksempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ruku kita tidak sempurna, bacaan kita, kekhusyuan kita, kekhuduan kita dalam bersolat dan sebagainya. Dan dalam muhasabah kita ternyata kita tidak merasa melakukan dosa, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kebodohan kita tidak mampu mendeteksi dosa-dosa kita. Coba Pak, mau ke masjid, azan sudah qomat umpamanya ya, kita lari gitu, setengah berlari lah jalannya, naruh sendalnya terburu-buru, kadang nyampar ya sendal orang, tanpa sadarkan itu sudah menzolimi orang lain. Hal seperti itu kita tidak mampu mendeteksi dosa kita. Mungkin ketika kita setengah berlari, ada orang tua atau tetangga kita yang terganggu dengan cara kita berlari, dan sebagainya.
Maka jika kita tidak mampu mendeteksi dosa-dosa kita ketika kita bermuhasabah, maka beristighfarlah disebabkan karena kebodohan kita. Kita tidak mampu mendeteksi dosa-dosa kita. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan definisi waro dan zuhud dengan definisi sebagai berikut, yakni beliau mengutip kalimat dari guru beliau Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi zuhud itu sejatinya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Gitu ya. Kalau waro, meninggalkan apa-apa yang menyebabkan kita dikhawatirkan membahayakan kehidupan akhirat. Paham ya Pak? Ini beda nih, zuhud dengan waro. Kalau zuhud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, kalau waro itu meninggalkan karena khawatir akan membahayakan perbuatan itu di akhirat kelak. Ya, bedanya tipis ya. Waro itu lebih kepada rasa takut, zuhud itu lebih pada protek ya. Ya. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagian ulama menyebutkan bahwa zuhud itu bisa kita lihat pada surat Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan. Jangan bersedih terhadap apa yang kamu dapatkan. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap yang diberikan. Jadi jangan sedih dengan sesuatu yang tidak kita dapatkan, jangan terlalu bergembira dengan apa yang telah diberikan. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Umumnya kita ketika kita mendapatkan kita bangga, gitu kan? Terutama bangga terhadap diri kita sendiri. Muncullah ujub, muncullah sum'ah, muncullah riya. Ya. Kalau riya apa Pak? Ingin dilihat ya. Kalau sum'ah, ingin dibicarakan, ingin diperdengarkan gitu ya. Sum'ah itu ya dari sami gitu ya. Sum'ah itu ingin diperdengarkan. Pengen diomongin orang, kita orang baik gitu ya. Kalau ujub, pamer gitu ya. Jadi kalau hal yang paling menggembirakan di dalam hidup kita itu apa kira-kira? Kalau merujuk kepada ayat ini, ya hal yang paling menggembirakan dalam hidup kita itu apa kira-kira? Ya, bersyukur. Boleh. Ada lagi Pak? Ada lagi? Hal yang paling menggembirakan kita dalam hidup ini apa kira-kira? Dekat sama Allah. Bersyukur, dekat sama Allah, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Hal yang paling menggembirakan dalam hidup kita ini apa? Ternyata hal yang paling menggembirakan dalam hidup kita adalah
ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah itu hal yang paling bahagia bagi kita? Kebahagiaan itu adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ingin kaya gitu, kehendak Allah kaya. Ingin nikah lagi, kehendak Allah bukan tuh. Kalau kehendak Allah ya insya Allah. Senyum-senyum aja kalau nggak tahu ibu-ibu senyum nggak ya. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, hal yang paling menggembirakan dalam hidup kita adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau ingin keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka bersyukurlah, maka berdekat-dekatlah dengan Allah. Ya, kalau syukur itu metodenya, taqarrub itu metodenya. Kalau definisinya adalah yang paling menggembirakan dalam hidup kita adalah keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Keinginan kita setelah pulang dari sini apa kira-kira Pak? Kan gitu ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya keinginannya pernah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat beliau berdakwah. Ketika di waktu asar beliau menyampaikan tausiah di depan para sahabat. Terlihat gemetar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika menyampaikan tausiah itu. Setelah beliau menyampaikan selesai, maka ada beberapa sahabat yang bertanya, memperhatikan saking cintanya. Jadi adabnya kan adab menuntut ilmu kan sebenarnya gini ya Pak, memandang yang menyampaikan. Maka para sahabat itu memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan sekali. Maka dari ujung sampai kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari pandangan para sahabat-sahabat yang sangat mencintai beliau. Setelah tausiah selesai, di antara para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Terlihat gemetaran. Maka Rasulullah menjawab, "Aku tidak sakit. Hanya saja dari pagi aku belum makan." Mendengar kalimat itu, para sahabat berlomba-lomba untuk mencari makanan. Maka ada seorang sahabat yang beruntung sekali, ya, beruntung sekali. Ia ngantongin roti yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kan dia, sedekahnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, makanlah ini, makanlah ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau memakannya. Bismillah. Baru mau memakannya, ingat istrinya. Jangan-jangan Aisyah juga dari pagi belum makan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dikantongin rotinya. Nanti aku makan roti ini bersama Aisyah setelah pulang. Aku ingin menyuapi Aisyah dan Aisyah menyuapiku dengan sepotong roti ini. Romantis gak Pak? Rasulullah sepotong roti dikantongin. Pernah gak bapak-bapak ketika mau makan gitu ingat istrinya? Makanannya dibungkus gitu ya, dan sebagainya. Malam tiba Rasulullah berdakwah sampai malam hari, kemudian beliau pulang.
Diketuk pintunya. Diketuk pintu, ternyata tidak ada jawaban. 3 kali juga tidak ada jawaban. Ternyata pintunya tidak dikunci. Masuk nggak Pak? Ya masuklah, kan rumah sendiri Pak. Kalau rumah orang lain nggak, jangan masuk. Rasulullah mengucapkan salam, tidak ada jawaban. Didorong pintunya terbuka. Ya, terlihat dicari Aisyah, ternyata sudah tidur. Sudah tidur Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika melihat Aisyah tidur dipandangi? Maka sering-seringlah memandangi istri sedang tidur Pak. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ya, sakinah itu, rahmat itu hadiah Allah nanti. Ya, rahmat itu. Ya, dipandangi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sepotong roti? Diletakkan roti itu di pipi Aisyah radhiyallahu anha. Dengan harapan apa? Semoga Aisyah dengan aroma roti ini dia bisa bangun dan bisa makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu istrinya mencium bau aroma roti itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Sholat Pak. 2 rakaat ditengok, belum bangun Pak. Sholat lagi Pak. Belum bangun juga Pak selesai sholat. Ditunggu sampai Rasulullah terdengar suara Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibnu Maktum. Ya, kan azan Rasulullah di zaman Rasulullah ada 2 ya, azan peringatan dan azan subuh beneran, gitu ya. Jadi terdengar suara itu, maka Rasulullah mendengar azan pertama itu bersiap-siap untuk ke masjid. Ditengok nggak bangun juga, belum bangun. Akhirnya Rasulullah ke masjid. Ke masjid, sholat subuh, kemudian bersama para sahabat sampai isyraq, kemudian menyampaikan tausiah sebentar, buru-buru pulang. Dengan harapan apa Pak? Bisa makan roti yang semalam diletakkan di pipi Aisyah. Kemudian setelah sampai di rumah, Rasulullah melihat Aisyah sudah dandan Pak, sudah rapi. Ya, sudah rapi. Kemudian Aisyah, bukan cuma hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan istrinya. Ternyata Aisyah pun memperhatikan kondisi suaminya. Dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemeteran. Aisyah, seorang istri yang sangat sholihah, ketika melihat itu peka dengan kondisi suaminya. Setelah suaminya mengucapkan salam, dia sambut dengan jawaban dari salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah langsung menangis, "Ya Rasulullah, maafkan saya bersalah kepada engkau." Aisyah, apa yang terjadi? Aisyah, apa yang terjadi? "Ya Rasulullah, maafkan saya bersalah kepada engkau ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau kelaparan ya Rasulullah." Kemana Aisyah? Kenapa Aisyah? Mana roti yang semalam yang aku letakkan di pipi engkau? Aku ingin makan bersamamu, ingin menyuapimu dan aku disuapi olehmu. Di pagi ini, mana Aisyah roti yang semalam? "Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku seorang istri yang tidak memperhatikan suaminya. Aku seorang istri yang durhaka ya Rasulullah, maafkan aku." Aisyah, engkau adalah wanita yang salihah. Engkau ummul mukminin. Engkau adalah ibunya orang-orang yang beriman. Engkau bukan seorang yang durhaka kepada suami. "Ya Rasulullah, maafkan saya tidak tahu kalau engkau kelaparan." Baru saja seorang tetangga datang ke sini dan mengatakan bahwa keluarganya belum makan dari kemarin.
maka roti yang kau letakkan di pipiku semalam aku berikan kepadanya. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Aku tidak tahu kalau engkau kelaparan. Apa yang Rasulullah sampaikan? Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita bagaimana, Pak? Ada piring terbang nggak Pak kira-kira, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Aisyah, sungguh engkau mulia. Engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Sungguh engkau telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang zuhud itu menjadi bangga karena memiliki dunia. Jadi orang yang zuhud itu tidak menjadi bangga karena memiliki dunia, dan tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Firman Allah tadi ya. Jadi orang-orang tadi, hal yang paling menggembirakan bagi kita adalah ketika keinginan Allah sesuai dengan kehendak, ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, bagaimana kalau keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Nah, itu masalah bagi kita lagi ya. Masalah bagi kita lagi. Jadi orang yang zuhud itu gembira dengan tidak adanya dunia yang dia miliki, dan tidak bersedih ketika, ya tidak menjadi sangat gembira ketika ia memiliki dunia, dan tidak bersedih ketika kehilangan dunia. Bisa nggak kita begitu ya? Ya, bisa nggak kita begitu? Insya Allah ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah, perlu kita pahami, ternyata zuhud itu tidak mesti miskin. Zuhud itu tidak mesti miskin. Zuhud itu dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan berusaha taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa kita lihat betapa zuhudnya Nabi Daud alaihissalam. Betapa zuhudnya Nabi Daud alaihissalam. Wadhkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab. Dapat pujian gelar awwab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hambaku yang bernama Daud, ya, dzal aid, yang memiliki kekuatan. Ya, yang memiliki kekuatan, karena mukjizat Nabi Daud adalah mampu melunakkan besi. Beliau itu pandai besi. Ya. Ahli membuat senjata dan membuat logam dan sebagainya. Maka tunduk besi di tangan Nabi Daud, memiliki kekuatan. Tetapi innahu awwab, tetapi sesungguhnya bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan itu sadar betul bahwa Nabi Daud kekuatannya adalah kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Sulaiman, bagaimana putra Nabi Daud ini dianugerahi ilmu yang luar biasa. Bukan cuma ilmu, tetapi kekuasaan dan harta. Tetapi apakah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak zuhud? Tidak zuhud. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam begitu zuhudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu zuhudnya terhadap harta yang ia miliki. Itu contoh yang kaya, Pak. Contoh yang kaya zuhud. Jadi contoh yang kaya zuhud itu Nabi Daud, contoh yang perkasa itu zuhud Nabi Daud, contoh yang kaya itu zuhud Nabi Sulaiman, dan contoh yang zuhud yang Allah coba dengan kemiskinan juga ada. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nggak ada alasan ya, baik yang kaya
maupun yang tidak kaya gitu ya. Zuhud itu amalan hati. Amalan hati, dan kita tidak bisa menerka orang itu umpamanya berpakaian bagus gitu. Oh, dia tidak zuhud, tidak juga, Pak. Mobilnya umpamanya yang termahal, tidak juga kita katakan dia tidak zuhud. Ya, ada orang yang memang kebutuhannya seperti itu, Pak ya. Ya, ada orang yang kebutuhan hidupnya mungkin sehari bisa puluhan juta gitu ya. Kalau memang itu sesuai dengan kebutuhannya dan dia mampu, itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita katakan dia tidak zuhud. Begitu pula ada orang yang mohon maaf pakaiannya lusuh dan sebagainya gitu ya. Tidak juga bisa juga kita katakan dia zuhud. Gitu ya. Tidak bisa kita katakan dia sebagai zahid. Ya, zahid orang yang zuhud. Kemudian itu waro, zuhud, kemudian kaitannya dengan bersyukur tadi ya Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang amat penting yang Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, di mana pertanyaan tersebut datang bukan dari manusia, bukan dari makhluk, tetapi dari Sang Khalik. Pertanyaan itu dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Kemudian saat pertanyaan itu dilontarkan kepada makhluknya, maka jin menjawab, la bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibuk falakal hamdu. Jadi tidak sedikit pun kami dari nikmatmu ya Rabbku kami mendustai. Falakal hamdu, maka bagimu segala puji. Jadi ketika ayat ini diulang-ulang kemudian bangsa jin mendengar, maka mereka menjawab la bisyai'in min ni'matika rabbuna nukadzibu falakal hamdu. Jadi tidak sedikit pun ya Rabb kami mendustai terhadap nikmat-nikmatmu, bagimu segala puji. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Abdullah Ibnu Abbas ketika mendengar ayat ini pada surat Ar-Rahman, ya surat Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Ya, ayat ini yang sama diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 31 kali. Kalau 31 dari 78 berapa persen tuh? Sekitar 40% ya. 40%-an. Surat Ar-Rahman berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwa ketika beliau mendengar ada orang yang membacakan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka Ibnu Abbas menjawab la bi ayyiha ya Rabb, saya enggak berani ya Rabb. Saya enggak berani mendustakan nikmatmu sedikit pun. Ya, la bi ayyiha ya Rabb. Ya Rabb, saya enggak berani mendustakan nikmatmu sedikit pun. Ya. Kita mah dengar ayat itu biasa-biasa aja, Pak ya. Surat Ar-Rahman diputar gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bisa biasa-biasa aja ya kita menjawab. Tapi Ibnu Abbas menjawab dia, la bi ayyiha ya Rabb, saya enggak berani ya Allah. Saya enggak berani mendustakan nikmat-nikmatmu ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat dan sekaligus sepupu beliau, ya mengatakan bahwa likulli syai'in arus wa arusul Quran suratul Rahman.
Jadi setiap sesuatu itu memiliki pengantin, dan pengantinnya Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Itu ya, beliau mengatakan demikian. Kemudian Imam Khazin di dalam tafsirnya mengatakan karrara hadhil ayah taqriran li ni'mati wa ta'kidan fi tadhkiri biha. Jadi maksud Allah mengulang-ulang ayat ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan, agar jelas bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita, dan agar kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, 31 kali. Lumayan banyak, Pak. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikum. Pertanyaan. Yang pertanyaan itu bisa kita jawab dari perilaku kita. Bagaimana menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, sekitar hampir 40% surat Ar-Rahman berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayatnya bisa dilihat mulai dari ayat 13 sampai ayat 77. Ya. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi realisasi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita zuhud, sejauh mana kita waro terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau bersyukur itu, setidaknya syukur itu apa, Pak? Kalau di dalam kitab Qomul Tughyan itu dinyatakan bahwa syukur itu ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Orang yang bersyukur itu memahami betul bahwa segala nikmat yang ada itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bersyukur. Imam Shibli mengatakan orang yang bersyukur itu ru'yatul mun'im, la ru'yatun ni'mah. Orang yang bersyukur itu memandang yang memberikan, tidak memandang apa yang diberikan. Orang yang bersyukur kepada Allah itu memandang Allah, tidak memandang apa yang diberikan. Lebih dalam lagi Imam An-Nawawi mengatakan orang yang bersyukur itu adalah ala waridatil qulub. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang menghidupkan hatinya untuk wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Semoga kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat yang ada Allah senantiasa tambahkan dan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pedih. Mohon dimaafkan atas segala kehilapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.